Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, semangat sore juga yang ada di rumah. Sebagaimana tadi pagi dengan satu tema yang ini pewahyuan Saudara. Dan kalau Saudara mengerti ini ya, maka kita akan mengalami yang namanya kemerdekaan penuh di dalam Kristus. Nah, saya memberi tema yaitu menjadi pahlawan iman. Bapak Ibu Saudara nanti dengarkan khotbah pagi, jika ada hal-hal yang mungkin kurang lengkap atau yang sore lebih lengkap bisa, Saudara bisa ulang 2 kali. Saya sendiri mendengarkan. Setiap kali saya khotbah, saya sendiri mendengarkan khotbah saya. Kadang pulang begini, selesai mungkin sampai rumah jam 9, saya kemudian dengarkan bisa sampai 1 jam lebih, selalu saya dengarkan. Karena itu the word of God, itu pesan Tuhan, di mana saya sendiri harus menangkap dengan jiwa dan roh saya, meskipun saya yang khotbah. Karena yang saya sampaikan itu adalah tuntunan roh. Bapak Ibu Saudara, menjadi pahlawan iman, kita mesti mengerti, itu tidak mudah. Tapi hari ini Tuhan mencari seorang pahlawan. Terlebih krisis yang terjadi hari ini Bapak Ibu Saudara, ini sudah melanda dunia, bahkan Indonesia. Dan sesungguhnya spirit ini turun bukan atas gereja, dari gereja. Bapak Ibu Saudara, gereja itu menentukan nasib kota, nasib bangsa. Kalau saudara belajar di Alkitab, ketika umat Tuhan berdosa, bangsanya hancur mesti. Kalau umat Tuhan berlaku tidak kudus, pasti yang terkena kota dan bangsanya. Di mana bait Allah ada, di sana kuasa Tuhan bekerja, mengubahkan. Tetapi sebaliknya saudara, kalau bait Allah ini rusak, maka mempengaruhi semuanya rusak. Prinsip ini tetap dipakai Tuhan saudara. Ketika Taman Eden rusak, semua rusak. Pemulihan itu terjadi ketika bait Allah dipulihkan, gereja dipulihkan. Seseorang mengalami pemulihan dengan Tuhan, maka seluruh hidupnya akan mengalami pemulihan. Ketika Adam dan Hawa bersekutu dengan Allah dengan luar biasa, maka yang terjadi kesuburan, perdamaian, hewan semua rukun. Tetapi ketika manusia berdosa, disitulah mulai terjadi kekacauan. Jadi yang saya katakan tadi, saudara, mengapa keadaan dunia begini? Ya karena sumbernya dari gereja. Bapak Ibu harus tahu, mata Tuhan sekarang itu ditujukan pada gereja, bukan pada Israel. Sudah pindah saudara, roh Tuhan tidak ada di sana. Bait Allah yang sesungguhnya bukan Yerusalem. Supaya orang Kristen mengerti. Karena yang disebut bait Allah itu adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan persekutuan orang percaya. Itu bait Allah. Roh Allah ada. Zaman dulu memang roh Allah ada di bait Allah saudara. Hari ini tidak ada. Makanya kita tetap berdoa bagi Israel, Palestina supaya terjadi perdamaian. Gereja memang tetap memberkati siapapun. Musuh saja kita tetap memberkati.
diberkati. Tidak bela sana, bela sini. Gak urusan kita. Sebab mata Tuhan tertuju pada gerejanya. Kalau gereja bangkit, keselamatan terjadi. Kalau gereja pulih, keselamatan terjadi. Orang Kristen dipulihkan, keselamatan terjadi. Dan gereja itu bukan gedung, bukan denominasi. Dan gereja itu bukan sinode. Itu semua buatan manusia, saudara. Tapi gereja adalah persekutuan orang percaya. Di mana mereka bergerak dengan pimpinan roh. Nah kembali Bapak Ibu Saudara. Krisis ini terjadi ada apa Tuhan? Nyata sekali Indonesia. Krisis pahlawan itu terjadi. Sulit cari pahlawan sekarang. Bapak Ibu Saudara, semua orang pasti mengalami kekecewaan. Yang mengikuti keadaan politik Indonesia. Saudara pasti tahu semua tokoh-tokoh. Karena mereka mengharapkan kepahlawanan. Bukan sekedar keberhasilan. Bukan sekedar prestasi. Bukan sekedar hanya kesuksesan. Tetapi kemuliaan. Nah seperti tadi pagi saya mendapatkan rema ini ketika saya menyampaikan khotbah untuk generasi Lois di Bali. Nanti hari Rabu mereka akan ibadah. Saya memberikan tema yaitu mati adalah keuntungan. Roh Kudus ajar saya waktu saya menyampaikan firman tentang kepahlawanan. Kenapa Paulus berkata mati keuntungan? Untung apa? Nah selama ini kita berpikir bahwa untung itu karena kita bersama dengan Kristus dan memerintah. It's okay, good, bagus. Lebih dari itu saudara. Pahlawan itu bisa, seorang bisa mendapat gelar pahlawan kalau dia mati. Sebelum dia mati, dia tidak akan mendapat gelar pahlawan. Dan orang yang mendapat gelar pahlawan itu matinya, dia membela bangsa dan negara. Sebagaimana prajurit-prajurit saudara. Bukankah Rasul Paulus mengajar kepada muridnya Timotius? Hendaknya engkau menderita sebagai seorang prajurit. Yang ditulis di dalam surat Timotius, tolong buka. Saudara, di dalam kekristenan kita kehilangan kata prajurit. Kalaupun ada kata prajurit, kita tidak pernah didesain untuk mati. Kegagalan sebagai orang Kristen, kita didesain untuk hidup. Nah saya mau jelaskan di awal ini perlahan, supaya saudara mengerti. Jadi orang Kristen itu seperti Tuhan Yesus yang mengerti, katakan amin. Kalau saudara sudah 15 tahun jadi orang Kristen, goalmu tidak mati, kamu gagal, kamu tidak bisa. Kalau kamu cari hidup, kamu mati. Kamu tidak akan menghasilkan buah. Hidupmu terus berputar, 15 tahun berputar terus, tidak pernah selesai dengan persoalan hidup, persoalan dagingmu, persoalan masalah yang di dalam dirimu tidak pernah selesai. Kamu mau didoakan pelepasan 100 kali lah, kamu mau didoakan pendeta kali berbenihin lah, tidak pernah menjawab. KKR kamu datang dengan sukacita, pulang kamu loyo langsung. Karena kita tidak pernah mengerti tentang panggilan sebagai orang pengikut Kristus. Saudara, hari ini kita harus bangkit. Gereja mesti bangkit. Tidak bisa gereja hanya main-main terus. Mau cuma nyanyi-nyanyi doang.
mau loncat-loncat, mau happy-happy, mau cari apa, sukses, kejar duit, berkat, dan lain-lain. Saudara, tidak bisa. Itu anak-anak semua. Makanya Rasul Paulus tahu rahasia ini untuk Timotius. Nanti saya tunjukkan bagaimana Tuhan Yesus sebagai panglima. Dia pahlawan iman. Proyek 10 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kurang 1 bulan lagi kita akhiri tahun 2023. Dan kita nanti akan bikin ibadah khusus. Saya mau bikin ibadah secara khusus itu untuk mempersiapkan saudara berjalan 10 tahun ke depan melihat karya kemuliaan Bapa. Dan kita harus mencetak prajurit dan pahlawan. Sehingga Bapak Ibu Saudara selama 10 tahun ke depan saudara menjadi orang-orang yang luar biasa. Luar biasa apa Pak? Luar biasa, sukses, berhasil, dan lain sebagainya. Tidak. Kamu tahan menderita. Kamu kuat menghadapi tantangan hidup. Dan kamu tetap menjadi imam dan penyembah Tuhan. Kamu tidak pernah kalah. Kamu tidak pernah jatuh. Dan itu saya harus persiapkan saudara. Makanya saya ajar saudara dulu. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Berarti Kristus Yesus siapa? Komandan dong. Berarti gereja apa ini? Camp perang. Gereja bukan taman kanak-kanak dong. Apalagi gereja kafe saudara. Orang pikir gereja kafe. You nongkrong di sini. Nyanyi-nyanyi, denger nyanyi. Kemudian kasih saweran gitu. Terus pulang. Kamu tetap lemah, kamu loyo, kamu tidak bisa dipakai sama sekali sama Tuhan. Itu yang terjadi tuh saudara. Terus kita mau ciptakan apa di sini? Makanya doa kita tiap hari gereja bukan restoran. Gereja bukan playgroup. Gereja bukanlah rumah mode. Gereja bukanlah gedung bioskop, rumah pertunjukan, gelar talenta, mode show. Gereja bukanlah konser musik rohani. No. Kalau saudara mau tahu konser musik bagus, datang ke konser-konser Korea, K-pop. Nangis kamu di sana. Di sana enggak pernah ada kursinya. Enggak pakai kursi. Pak Febi pernah ke sana? Belum pernah. Kiro-kiro. Enggak ada konser pakai kursi. Ada? Enggak ada. Kenapa? Karena adrenalin mereka udah naik. Anda mau kayak gitu gereja? Itu toh yang dibentuk gereja-gereja hari ini entertain. Adrenalinmu dinaikkan dengan rohani. Wahmu seneng, wah anak muda apalagi, wah bra. Keluar masalah hanya HP loh, bunuh diri. Ya toh? Karena mereka tidak pernah dilatih untuk mati. Mereka dilatih untuk hidup. Prajurit tidak saudara. Nah saya waktu mendapat rema ini rahasia besar ini. Kalau umat Tuhan ngerti ini, saya percaya saudara, dosa tidak akan berkuasa lagi atasmu. Kedagingan tidak akan berkuasa atasmu. Tapi engkau akan hidup oleh roh dan kau siap mati bagi Tuhan. Gak bisa lagi main-main. Gak bisa saudara. Meskipun itu kita bisa buat kok saudara. Saya bisa buat ini jadi entertain itu bisa. Gampang sekali saudara. Supaya orang tertarik. Dan setelah itu saya tarik uang saudara. Gampang itu. Sampai Anda kesengsem sama saya. Apa sukarnya? Tapi membuat orang binasa. Berapa banyak orang Kristen kawin anaknya dengan non-Kristen. Tetap dikasih.
diaken-diaken, majelis-majelis. Pakai jas doang. Pelayanan. Adat istiadat masih lakukan. Berapa banyak? Kenapa? Karena mereka tidak pernah dilatih mati. Ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya supaya dengan demikian ia berkenan pada komandannya. Jadi begini saudara, menjadi pahlawan iman, saya bilang Tuhan aku mau. Tuhan tunjukkan pahlawan itu mati dulu, baru pahlawan. Dan matinya bukan mati utang. Yang setuju katakan amin. Kakian utang bunuh diri mati, bukan pahlawan itu. Mati karena pacar lagi. Mati karena dikejar-kejar. Maling soalnya, dikepui. Bukan. Mati karena berjuang bagi kebenaran. Harus mati, baru Tuhan tunjukkan saya. Oh saya ngerti Tuhan. Jadi kenapa ya muncul pahlawan seperti ini sekarang. Perang Hamas, Palestina dan Israel. Tahu saudara, dua pihak itu prajurit-prajurit hebat loh. Terutama kita lihat sisi Palestina aja ya. Lihat saudara. Itu prajurit dilatih dengan paradigma yang benar. Kalau saya bilang di brainwash dengan benar, dicuci otak tepat. Gimana caranya? Caranya gini saudara. Begitu dia jadi prajurit, komandannya bilang, you mati bangga. Dipus ya. Kalau kamu mati itu membanggakan bangsa, membanggakan dunia, you pahlawan. Terus saudara. Jadi tujuan prajurit bukan menang saja. Tapi dia bangga kalau mati di pertempuran. Itu menghasilkan mental pahlawan. Dan mereka tidak takut saudara. Berbeda dengan seorang prajurit. Ketika dia mendaftar menjadi prajurit. Dia hanya didorong untuk memenangkan pertandingan. Memenangkan pertempuran. Saja mentalnya lemah. Beda saudara. Walaupun saya tidak pernah masuk akabri, tidak pernah masuk ke prajuritan, tapi saya ngerti sekarang. Saya yakin 100% seperti Tuhan Yesus komandan. Dia akan latih. Ketika seorang mendaftar menjadi seorang prajurit, maka yang diajarkan kematian. Satu kebanggaan di medan tempur. Jadi pikirannya apa saudara? Mati. Kalau dia pulang itu menang, dia tahu itu kehendak Tuhan. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Disinilah kegagalan gereja. Kita tidak pernah dilatih mati, dilatih hidup. Mental kita kerdil. Makanya kita kalah sekali dengan godaan duniawi, kedagingan kalah. Tadi pagi saya memberikan satu ilustrasi bagaimana seorang bisa memiliki mental pahlawan. Seorang yang sedang berjuang, misalkan sedang mau pergi nih, perang ini. Lihat bedanya saudara, prajurit yang dilatih mati itu kebanggaan, mati itu kemuliaan, dengan prajurit yang dilatih menang itu kebanggaan. Beda. Dia ngomong sama keluarganya, ibu, istri, ya, anak, ayah mau pergi berperang, doakan ya supaya menang. Dan mungkin ya pasti ada seremonialnya, tangis-tangisan saudara. Keluarga ini melepas dengan kerinduan apa? Menang dan kembali. Dan keluarga ini menangis ya wajar biasa. Tapi itu bukan pahlawan.
tidak akan mencetak generasi apapun. Tapi beda dengan seorang prajurit yang berkata kepada istrinya, doakan anak-anak istri, ya, bapak mati di medan pertempuran, kalian bangga, pahlawan. Saudara, mereka akan melepas dengan kekuatan, spirit yang berbeda. Kalaupun bisa kembali ke rumah, itu karena kasih karunia, tapi bukan goal. Yang ngerti katakan amin. Saudara, ini kecolongan kita. Makanya sulit sekali mencetak pahlawan iman di tengah-tengah gereja Tuhan. Apalagi di tengah bangsa ini pahlawan. Saudara, kalau seorang prajurit hanya mikir menang, saudara. Mikir menang ketika ada di medan tempur, ketika dia mulai kepepet, saudara. Mulai ditangkap musuh, pikirannya udah berubah setia. Tadi pagi saya katakan saya senang dengan prajurit Jepang namanya samurai. Samurai itu loh saudara, itu mati goalnya, itu samurai. Makanya prajurit kalau dilatih sekolah prajurit ya, hanya dilatih memenangkan pertempuran dengan strategi, lihat nanti mentalnya biasanya kalah dengan yang mati. Berapa banyak minta maaf orang-orang yang disiapkan jadi prajurit tiba-tiba berubah mentalnya jadi bisnismen. Mulai saudara tidak setia, berubah. Apalagi kalau di medan pertempuran, saudara, mereka akan ketakutan. Anak-anak ya saudara, dilatih untuk mati hari ini. Itu di luar sana. Anak-anak gereja dilatih apa? Saudara, saya pernah melihat satu film ya saudara. Sniper. Itu perang ya mungkin antara seperti Palestina dan Israel. Ini sniper dari Israel. Itu dikirim dari luar negeri. Dia ngelihat seorang anak saudara. Jadi ada dinding begitu. Ada seorang prajurit, ya, prajurit daerah Timur Tengah. Dia kan mau bawa itu basoka. Nah sniper itu kan jaraknya bisa 1 kilo gitu. Jauh loh saudara. Tahu ini kan mau nembak, langsung ditembak. Das, brak, jatuh. Belakangnya itu ada anak-anak. Ambil itu yang namanya basoka. Lihat saudara. Anak-anak enggak takut lari, enggak. Dia ambil basoka yang sniper gini. Jangan ambil. Karena dia tahu anak-anak itu. Saudara, hari ini prajurit itu bukan lagi yang dewasa loh. Anak-anak sama wanita disiapkan loh. Karena itu senjata paling ampuh. Tapi mereka bukan anak-anak biasa loh. Mereka bukan wanita biasa. Mereka bukan ibu-ibu tukang marut kunir tok biasa loh ya. Nah, mungkin dia bikin gulai, bikin jinten di rumah loh. Tapi begitu masa perang, dia cuma satu tujuannya. Dia mati bagi Tuhan. Dia pahlawan. Lihat saudara. Dan ketika anak ini ngambil gini saudara. Sniper sudah bilang, jangan angkat, jangan angkat. Muncul wanita muda cantik, pakaian tertutup, panjang. Kelihatan wanita itu ditaruh. Begitu mau cek, kurang 1 detik mati. Loh, kok dibawa berdua? Sniper bilang, jangan lakukan. Dia sudah merem gini, jangan lakukan. Saudara, tapi mereka berjalan mendekati tank musuh berdua. Bangga. Saya ngelihat itu tidak nangis. Bangga. Siapa yang berani begitu dalam Kristus?
Tuhan itu cari hari ini pendeta yang pahlawan iman. Nggak usah angel-angel wis. Ya. Gembala yang pahlawan iman. Nggak usah angel-angel ke Afrika, nginjil. Kadon saya bilang, nggak usah. Nggak usah kejauhan. Kemana kamu? Nggak usah, nggak perlu begitu. Tapi bagaimana kamu pelayanan tanpa cengeng? Bagaimana kamu tetap mengembalakan tanpa loyo? Bagaimana seorang pendeta meskipun di desa tidak makan sekalipun, dia tetap mengembalakan. Dicari pendeta, pahlawan, gembala, maka akan mencetak jemaat sebagai pahlawan iman, berani mati bagi Kristus. Katakan amin. Baru ini muncul prajurit Tuhan. Baru muncul yang main pendoa syafaat. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Ini di depan ini supaya saudara ngerti. Nanti saya ngajar, Anda enggak ngerti. Ini dicari. Gak ada prajurit di tengah pertempuran kalau ngajarnya benar dia grogi. Mati itu bangga gitu loh. Kalau dia menembak musuh itu karena musuh harus ditembak. Kemenangan bagi dia nomor 2 gitu loh. Kematian nomor 1. Dan ini yang Tuhan ajarkan atas kekristenan. Dan itu yang Tuhan Yesus tunjukkan, diajarkan kepada rasulnya. Tolong buka Yohanes 12. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus sebagai panglima komandan. Dan saya mengajak setiap saudara. Kenapa engkau sulit mengalahkan dunia? Kenapa engkau jatuh bangun? Dosamu jatuh bangun terus. Karena kamu mau hidup. Kamu mau hidup. Kamu tidak mau mati. Kamu ikut Tuhan karena kamu punya kepentingan. Saudara, kalau engkau hanya punya satu cita-cita. Aku mau mati bagi Kristus. Titik. Ini gimana ekonomi? Baru dipecat. Terus gimana ini? Makan tidak ada. Anak tidak bisa sekolah. Keuangan hancur. Bagaimana? Aku tetap menyembah Tuhan. Aku tetap melayani. Aku tetap beribadah. Itu pahlawan iman. Gara-gara ekonomi Anda berhenti melayani. Itu cengeng saudara. Bisa ngerti sekarang? Pahlawan iman itu tidak peduli. Mau sukses mau enggak. Mati dia siap. Karena itu goalnya. Makanya ketika saya ngerti ini saya semakin semangat. Wong sebelum ngerti kebenaran ini sudah semangat kok ya. Apalagi ngerti kebenaran nih. Saya semangat. Bukan cuma semangat. Semangat. Karena meneguhkan bahwa aku siap mati. Goalku bukan cuma memberikan mahkota kepada Tuhan Yesus, tapi aku mau mati sebagai pahlawan iman. Karena saudara, kalau kau mati sebagai pahlawan, engkau akan menghasilkan generasi lebih gede. Orang yang mati, dengar ya. Ini contoh nih, keluarga ini, misalkan ya. Bapak akan pergi perang, doakan, mati pahlawan. Kamu bangga bapak mati. Saudara, yang saudara tanamkan apa? Mental apa? Prajurit, mental pahlawan. Makanya tadi pagi kan saya katakan, kalau ada orang yang mau menikah dengan seorang prajurit, mikir dulu. Kalau menikah dengan seorang prajurit, siap mati kehilangan, itu baru nikah. Jangan kamu los-los bojomu, ya, mental prajuritnya hilang gara-gara kamu belai-belai terus. Akhirnya tidak jadi prajurit, jadi apa? Pedagang. Dan banyak yang terjadi begitu toh saudara. Gak menghasilkan apa-apa kematian. Makanya kalau saudara mau ngerti misi, ya misi itu kan menginjil. Amanat agung dengan misi. Loh, kalau yang jalan misi tidak siap mati, lah buat apa? Doakan ya papa selamat pulang ya. Itu salah doanya seorang prajurit.
Doakan papa mati sebagai pahlawan. Itu menghasilkan, begitu papanya mati, ada kehormatan anak ini. Dia bangkit dengan mental pahlawan. Dia tidak takut dengan kehidupan. Dia tidak takut ke ekonomi. Dia tidak takut apa-apa. Makanya tadi pagi saya marah, saudara. Anak minta HP. Orang tua tidak punya duit. Ngutang sampai dibelani. Kasih tahu anakmu. Ajar. Kan kita tidak toh. Ini Kristen loh saya bilang. Anaknya tidak bisa sekolah ngerengek-ngerengek. Kamu tidak pernah ajar dengan mental prajurit. Anda cari segala cara meninggalkan ibadah, meninggalkan persekutuan. Hanya gara-gara duit. Sulit nemukan mental pahlawan. Makanya yang nangis-nangis kan orang tuanya tuh. Anaknya jadi bener gak mentalnya? Tidak. Karena kamu gak berajar mereka. Itu kelemahan orang Kristen, saudara. Tapi seberang sana, saudara, beda. Mulai kecil mereka dilatih mati. Wanita-wanita mati. Ibu-ibu mati. Menemukan tokoh-tokoh hebat. Mereka punya namanya idealis. Membela. Minta maaf ya saudara. Saya tim kita ini saya sudah latih semua. Ya. Yang ikut live streaming kan belum juga. Tapi saudara perlu dibersihkan juga. Bagaimana setiap gereja hari-hari ini marah. Yang diomong kenapa? Minta hidup, sukseslah. Jodohlah. Kawinlah. Duitlah. Berkatlah. Mana matinya? Maka itu waktu pakai jas gini pelayanan di depan. PDB, pendeta depan pintu. Shalom, shalom, shalom. Begitu kolab hari ini ekonomi kan turun. Monteng mau bunuh diri. Ngerti? Karena pendetanya tidak mau mati. Rahasia ini besar. Kalau saudara mau sampai 10 tahun ke depan, engkau akan melihat karya kemuliaan Allah. Mari bersama saya, kita siap menjadi pahlawan iman. Masalahnya gini loh saudara, kalau engkau seperti ngerti ini, masalahnya keturunan kita itu loh hasilnya gede gitu loh. Paham? Penginjilan itu harus mati, kalau nggak mati nggak tumbuh. Gandum mesti mati, baru tumbuh. Pendeta, pelayanan di desa, gak siap mati, mulai nang kampung. Pulang saja. Masalah gara-gara ndak punya kulkas nangis doa puasa. Minta kulkas loh doa puasa. Pak Yusuf? Minta kulkas doa puasa. Anak sekolah doa puasa. Itu prajurit apa bukan? Hadapi. Kasih tahu anakmu. Tidak sekolah, tidak apa-apa. Asal kita tetap melayani raja di atas segala raja. Kamu hidup bukan karena sekolah. Lu memang tidak punya uang kok dipaksa. Terus doa puasa, itu kan yang diajar. Bagaimana mungkin orang mati kok prajurit sudah di medan tempur. Loh lupa. Tanggal 10. Ada prajurit begitu? Ada lah. Moro mundur. Saudara, saya menyampaikan begini ini karena Tuhan ingin mengembalikan gerejanya pada
panggilan semula gitu. Sama seperti Kristus. Lah saya mendengar, maaf ya, saya ini nggak lebih pinter kok dari semua pendeta pembicara. Enggak kok. Enggak. Gelar aja enggak punya kok saya. Saya enggak punya gelar. Tapi saya melihat sesuatu yang miss ini. Ini hilang ini. Ini hilang ini. Pantas aja gereja mandul. Kelihatannya misi. No. Misi itu bukan sekedar hanya pergi ke desa, bikin persekutuan di sana. No. Misi itu menghasilkan biji gandum yang baru dan berbuah. Lahan misi itu ini loh, perusahaanmu, keluarga besar. Ini misi sudah. Ini loh dilihat semua orang itu loh, itu misi. Bukan cuman beritakan Injil, orang percaya Tuhan Yesus. Terus diapakan kalau percaya Tuhan Yesus? Kalau sudah percaya Tuhan Yesus kemudian binasa, bagaimana? Kenapa binasa? Ngerampok lagi, ngerokok lagi, minum lagi, main wanita lagi. Padahal baru dilepaskan 10 kali. Untuk apa? Orang kan cuma euforia. Percaya Tuhan Yesus. Belum selesai loh itu. Itu belum selesai percaya Tuhan Yesus itu. You hidup gak dalam Kristus? Mau mati gak? Yohanes, tolong buka dulu. Yohanes 12. Ayat 20, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini kan orang mau ketemu Tuhan Yesus nih. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Tuhan Yesus. Beberapa orang Yunani itu filsafat. Itu kan mau datang, mau ketemu nih sama Tuhan Yesus. Dia mau tahu nih apa yang mau disampaikan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menjawab mereka katanya, lihat saudara, Tuhan Yesus ajarkan ke murid-muridnya kebenaran. Bagaimana memiliki mental seorang prajurit, bagaimana menjadi pahlawan iman yang hari ini saudara krisis kepahlawanan, krisis orang mulia di bangsa ini. Ujung-ujungnya semua hanya kedudukan, prestasi, prestise. Berdiri sebagai orang mulia itu sukar. Sampai mati saudara mulia. Yang kita kejar prestasi, prestise. Dan hari ini dibuka sama Tuhan. Seseorang yang kita harapkan, seluruh tokoh-tokoh mengharapkan prestasinya bagus, orang yang luar biasa. Pada ujungnya saudara lihat sekarang. Tidak tahu masalah politik atau tidak politik. Kepahlawanan itu tidak ada urusan sama politik. Tapi hati nurani. Kemuliaan itu tidak ada urusan dengan politik dan bisnis. Tapi hati nurani di hadapan Tuhan. Itu kemuliaan. Tetapi Tuhan Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Arti dimuliakan, anak manusia akan mati. Seorang pemimpin, ini loh sudah pahlawan. Tuhan tunjukkan, aku mati. Muridnya, Petrus tahu saudara, paling tanggap cepat. Di kitab Injil yang lain, Tuhan Yesus tunjukkan kematiannya. Petrus berdiri, tidak mungkin sekali-kali engkau akan menghadapi itu. Aku berdiri di depan engkau. Lihat saudara, Petrus dengan lantang, aku siap bela kamu. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Petrus, enyalah kamu setan. Sebelum ayam jantan berkokok 3 kali, kamu sangkal aku. Minggir langsung. Karena Tuhan tahu kematian saja
yang bisa menghasilkan benih yang baru. Maka Tuhan Yesus buka, saudara. Lah ini harusnya orang Kristen niru dong. Kematian bagi Tuhan. Kematian untuk kebenaran. Kematian untuk iman. 24. Aku berkata kepadamu. Hebat ya Tuhan kita itu. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Dahsyat saudara. Dahsyat saudara. Dahsyat saudara. Siapa yang rindu keturunanmu? Dahsyat dan hebat. Angkat tangan. Rahasianya ini. Di dalam rohani itu saudara, saya bilang. Udah enggak usah jasmani, mungkin kamu ngerti lah. Tapi di dalam roh. Harus ada di tengah keluarga. Yang mati sebagai pahlawan iman. Tunjukkan. Jangan sekali-kali cengeng di hadapan anakmu. Tunjukkan mereka bahwa hidupmu di dalam dia. Maka mereka akan jadi pahlawan iman. Mungkin semasa engkau hidup tidak ada pengaruhnya. One day waktu kau mati, disitulah benih akan muncul. Spirit Tuhan gerak. Bapak ibu saudara, satu tokoh-tokoh besar yang bisa mempengaruhi generasi sampai hari ini, sampai mereka mengidolakan. Mereka sudah dianggap sebagai pahlawan iman. Pahlawan-pahlawan revolusi. Hari ini, saya tidak berpolitik ya, tapi saya hanya melihat satu aja. Meskipun ada kelemahan secara manusiawinya ada kelemahan. Tapi revolusionernya tetap kuat. Itu Bung Karno. Matinya mulia. Ada enggak sih ya pendeta mati mulia? Ada. Sedikit tapi. Ada enggak ya orang tua Kristen yang mati mulia? Ada enggak ya? Ada di tempat ini. Akan muncul banyak orang tua Kristen yang akan mati mulia. Jangan ditipu setan. Kamu sok kerja buat anak. Kamu pikir anakmu selamat. Ada banyak orang banting tulang. Dia tidak pernah memberikan yang namanya warisan roh. Dia pikir warisan duit bisa menyelamatkan anakmu. Tidak pernah. Maka itu mari saudara serius. Ini kan perjamuan kudus ini. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, hanya mati. Ketika saudara mengambil kematian diri bagi Tuhan. Anda bangga meskipun ada kekurangan, meskipun Anda itu sakit. Tapi sampai mati kamu melayani Tuhan. Meskipun kamu tidak punya apa-apa. Seperti Nabi Abraham. Kesaksian iman Ibrani 11. Para nabi-nabi mati tanpa memperoleh apapun yang dijanjikan Allah. Sebab mereka memandang upah. Makanya saya bangkitkan kok saudara. Bersama saya kok. Ayo mati bareng wis. Masalah kontrakan rumah. Mau masalah apa? Sebutkan. Kalau kamu udah mau mati. Apa? Bosmu aja kamu pecat berani kok. Yang setuju katakan amin. Lo berani, wong Anda mati kok. Anda hidup untuk mati kok bagi Kristus. Kok hidupmu diambil orang lain mau? Dan waktu saya ngerti ini, oh Tuhan, ini rahasia gede ini. Kita mesti menang. Makanya orang kalau perang itu, lihat ya Hamas ya, berani saudara. Maju, karena apa? Mati pahlawan,
mati pahlawan, mati pahlawan. Kan enggak semua orang mau jadi prajurit toh. Kenapa? Takut apa? Pingin menang masalahnya gitu loh. Makanya orang yang tidak dibekali benar-benar dengan mental prajurit yang benar, ya enggak bisa saudara. Apalagi yang di Inggris itu katanya mau datang nih ke Israel ya kan. Berbondong-bondong. Wong bagian megang polpen di bank kok. Pinginnya langsung closing. Mikirin cuan. Mau ke medan perang hanya emosi. Waduh kita harus bebaskan bangsa ini. Ayo kita datang daftar perang. Kamu pamit istrimu apa? Madoangakno aku pulang ya. Mulia kowe. Tapi kalau madoakan aku mati membela kebenaran. Berangkat. Tadi saya mengikuti siaran di sana Hamas ya. Itu penyiarnya karena di jalur Gaza ya. Penyiarnya itu kan pakai helm, pakai anti peluru. Ya. Kemudian yang di stasiun televisi mendengar serangan-serangan, dia katakan Gaza ini udah tunggu waktu aja kami. Gitu. Makin hari makin mati kami, udah enggak ada kehidupan lah pasti. Sampai yang penyiar televisi itu perempuan, dia nangis saudara. Sambil menyiarkan nangis, karena mereka katakan ini udah neraka sudah. Tapi mereka terus berjuang. Nah yang reporternya kan pakai pakaian lengkap. Dia berkata ini percuma pakaian ini. Dibuka, nangis saudara. Pakai ini pun mati kami. Karena semua sudah hancur. Mereka bangga mati. Anda ngerti sekarang kenapa kekristenan kita gagal? Karena kita nggak pernah mikir mati untuk iman. Makanya kita kalah. Suruh ibadah doa pagi aja nggak bisa. Tapi di sini udah ada, itu cuma contoh di Kutub Utara. Di sini nggak ngaku aja. Ukuranmu apa? Wis nggak usah. Saya tuh di sini tuh nggak ada persembahan, udah wis. Gak peduli kon ngekei apa ora. Perpuluhan enggak pernah saya bahas. Wes gak usah ngomong perpuluhan, gak usah main korban. Wah saya mau mati bagi Tuhan. Bawa korban 1 kintal emas. Ora usah saya bilang. You mau gak mati mentalmu. Kristus. Kamu enggak kalah dengan pekerjaan. Kamu enggak kalah dengan dunia. Kamu enggak kalah dengan iming-iming yang merebut kamu untuk melayani Tuhan. Siap apa enggak? Kamu berdiri sebagai imam. Kamu membangun kerajaan Allah. Ibadah. Kamu dikembalakan. Sungguh-sungguh itu mati. Gak usah ngomong dompetmu. Orang kan ngukurnya gitu toh ya. Orang diukur pengorbanan selalu dengan duit. Kau no opo-opo nih duit dengan nyawa. Kamu berani kasih duit, nyawa tidak kamu kasih. Apa artinya? Duitmu masuk neraka. Termasuk kamu. Ya saya berharap Pak Yusuf tidak kaget tapi senang. Karena memang kadang saya perlu Pak Hendra untuk ngasih penghiburan sebentar. Walaupun tidak ada my song. Tapi minggu depan Pak Hendra yang khotbah Pak, dengarkan nanti. Haleluya, tepuk tangan dulu. Ayo Pak, sama saya Pak, bongkar gereja. Gak usah dibayar saya Pak. Undang saya untuk bersihkan mental pengemis. Sungguh Pak, saya enggak main-main. Saya enggak pernah dilayani pendeta masalahnya. Saya tidak suka Kristen. Kekristenan saya langsung dari Tuhan Yesus. Langsung Pak.
maka saya berani. 25, tolong pemusik ya. Ini terus continue saudara. Saya nggak bisa menyelesaikan dalam tempo sesingkat-singkatnya begini. Dan Tuhan Yesus mulai menunjukkan tentang arti sebuah pelayanan. Makanya pahlawan iman itu kan ditunggu di gereja nih. Siapa ya pahlawan iman? Itu bukan berarti saudara letakkan pekerjaan, tidak bekerja. Bukan, mental saudara. Punya mental gitu loh. Mentalmu meskipun kamu bisnismen, meskipun kamu pekerja semua, saya tidak kerja. Istri, anak-anak kerja. Karena saya tidak digaji di sini. Oke? Kerja, tidak apa-apa. Mentalnya itu loh. Makanya saya kan sudah ngomong sama teman-teman. Di sini itu taruhannya nyawa sudah. Jadi kalau melayani di sini sampai mati. Kalau berjemaat di sini sungguh-sungguh itu kontraknya sama saya nyawamu. Kalau enggak jangan jadi jemaat. Anda simpatisan dan saya tidak bertanggung jawab atas jiwamu dan nyawamu di hadapan Tuhan Yesus. Makanya kalau dengan Pak Febi pelayanan sampai mati, sampai Edo tuwek. Mau tahu tuanya Edo umur berapa Biro? 20 berapa sekarang? 23. Ya kira-kira kalau keluar 4 kayak Pak Hendi ngono. Kira-kira. Ada lagi satu, kalau lebih tua 80 itu punya langganan bakso. Itu di Pandeman dulu, namanya Pak Run. Persis kamu. Pak Run itu, ada. Aman toh, pelayanan di sini tuh aman. Pak Febi itu pakai mati. Karena saya mengembalakan sampai mati. Gak main-main, makanya saya berani teriak, saya berani marah. Karena saya kasih nyawa. Itu bukan berarti saya ke Afrika, terus ini ke Pak, mau Pak ke itu Hamas Pak. Golek mati apa maksudnya? Bukan begitu. Menghadapi keadaan dunia, pelayanan semuanya, menghadapi kondisi apapun, ekonomi apapun, kita harus tampil sebagai pahlawan iman. Gitu loh saudara. Itu yang saya rindu, ndak cengeng. Kamu itu ndak cengeng. Hanya gara-gara di PHK nangis-nangis, ngapain? Kan lucu, kemudian ndak pelayanan nangis. Anda belum punya iman gitu. Kalaupun punya, imanmu mati. Karena imanmu tidak pernah dimasukkan, ditanam dan digembleng, diajar. Dan rata-rata ini orang yang gereja pindah-pindah. GJJ, gereja jalan-jalan. Itu tidak ada. Itu pembohong. Gereja jalan-jalan itu pembohong. Mentah orang kayak gini. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Lihat saudara. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudara, Tuhan Yesus bicara tentang tujuan dia datang. Sampai pada akhirnya tentang nyawa. Dan dia tutup ayat 26. Lihat saudara. Melayani. Ini loh pahlawan iman. Jangan ngomong pahlawan iman itu ya. Kamu dari hari ke hari. Dari hari ke hari. Tak pernah terbatalkan. Apa hari ke hari kamu di toko. Dari Minggu sampai Senin di toko. Dari Minggu sampai Senin bukan satu hari. Minggu balik lagi sampai Senin. Di toko, di pabrik.
Kamu melayani siapa? Kamu melayani siapa? Enak aja orang Kristen ngomong. Pekerjaan itu juga sama kok melayani Tuhan. Gombal. Tuhan Yesus naik ke surga. Dia ngomong kerajaan Allah 40 hari 40 malam. Dia cuma pesan tentang kerajaan Allah. Bukan bicara soal makan dan minuman. Soal penghiburan dunia, tetapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Tuhan Yesus tidak pernah pesan, murid-muridku, aku akan naik, urusi. Petrus, jalannya tolong dibetulin, jangan males. Tiap pagi dicek toh, yang rajin. Sayangi anak istrimu, mertuamu kalau sakit dikeroi. Kan mertuanya pernah sakit toh. Matius, aku mau naik ke surga. Urusi pajak dengan benar, ya. Beri yang terbaik, oke? Jangan tipu sana. Yohanes murid yang kukasih, gak usah nangis kamu. Bantu ibuku ya. Apa kayak gitu? Apa kayak gitu? Dia panglima. Dia cuma ngomong, mati! 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 Bagi kerajaan surga. Petrus yang nyangkal Tuhan Yesus. Tobat saudara. Hari itu dia berkata, Tuhan, aku tidak layak mati seperti engkau. Aku mau mati disalib terbalik. Karena Petrus menemukan kebenaran. Tepuk tangan. Petrus nyangkal. Makanya orang kalau sudah Kristen, you dibaptis, you sudah dapat anugerah, you jatuh dosa, Anda diampuni. Tapi hanya satu hidupmu disalib terbalik. Ngerti? Ada dosa yang mendatangkan maut. Dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut. Rasul Yohanes berkata, berdoalah untuk orang itu. Tapi dosa yang mendatangkan maut, perzinahan, pencurian, pembunuhan, dan semua yang ditulis yang tidak masuk kerajaan surga, tidak perlu kamu berdoa. Itu maut sudah. Cek di Alkitab. Kenapa tidak boleh berdoa Tuhan? Bertobat, bayar. Makanya saudara kalau dapat kesempatan kedua ya, udah ndak usah mikir hidup. Layani Tuhan sambil bekerja seadanya. Karena kamu sudah mati. Kalau kamu hidup, anugerah. Kamu akan keluar sebagai pahlawan iman. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tepuk tangan. Saya belum dan saya tidak mau. Saya belum loh. Kenapa saya bilang belum? Karena saya bisa dosa. Tahun 98 saya ketemu Tuhan Yesus. Sampai hari ini saya tidak melakukan dosa mendatangkan maut. Kalau dosa yang tidak mendatangkan maut, kealpaan bisa. Slip tang, mulai mikirkan jelek orang, ampuni aku Tuhan. Everyday aku minta maaf. Saya belum saudara. Tapi dengar ya, kalau hari ini saya jatuh, Cina. Ya, hancur hidup saya. Ini hancur pasti. Saya sudah ngomong sama teman-teman. Saya salah, dosa mendatangkan maut. Ini langsung automatically tutup. Hancurkan. Tinggalkan saya. Jangan bodoh ikut orang yang berbuat melanggar kebenaran. Saya punya kesempatan lagi enggak?
Saya masih. Karena Tuhan Yesus belum datang. Yang kedua saudara, saya sudah gak mikir hidup. Saya hanya melayani. Tapi belum tentu saya bisa membangun di sini. Tuhan mungkin akan pakai saya di tempat lain. Tapi saya sudah gak mikir duit. Mangan belas. Kawin sama sekali. Saya gak peduli. Apa saya diterima keluarga, apa saya ditolak, apa saya harus diterima, saya tidak. Saya mau hidup hanya bagi Yesus Tuhan. Mati saya. Pakai saya Tuhan. Pakai saya. Tidak ada jawaban lain. Saya tidak berontak. Bisa mengerti. Tapi saya belum. Dan saya tidak mau jatuh. Saya mau mati buat saudara. Saya mati buat anak-anakmu. Supaya mereka bangkit dan mereka melihat ada pendeta yang mati karena Kristus. Saya tidak mau cengeng. Persoalan apapun terjadi, saya tidak mau cengeng. Anda harus tahu. Karena ini kurnya. Hanya melayani Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Beri kemuliaan. Hari ini mungkin engkau dihina manusia. Tidak apa-apa saudara. Kamu dihormati Bapa. Paulus itu dihina. Gara-gara apa? Dia berusaha melarang Tuhan Yesus untuk mati. Tapi setelah itu saudara, Paulus dihormati. Dia menjadi rasul tertinggi sampai hari ini. Bahkan akhirnya mengangkat dia sebagai paus. Kenapa? Karena dia mau mati. Dibalik, dia bilang begini, aku gak layak mati seperti Tuhan. Dahsyat, saudara. Mana ada orang berani ngomong gitu? Kita kan maunya ini, aku gak layak. Ya, hidup seperti Tuhan Yesus kemuliaan. Ya gak layak. Loh, tapi kematian itu untuk dosa itu loh. Rasul Petrus ngomong gak layak mati seperti itu kok. Ini kan sudah dalam banget toh saudara. Udah mau takut apa? Petrus tuh takut apa? Lo mati itu lo dia bilang wali. Itu yang mesti ditumbuhkan dalam rohmu saudara bersama saya. Mati untuk Kristus bangga dah. Amin. Satu kali engkau datang ke tengah pasar, ada orang kasih pistol, tinggalkan Tuhan Yesus, mati. Ngomong, haleluya, kamu mempercepat kepahlawanan saya. Tembak, tembak. Saudara, saya kasih tahu ya, kejadian nyata saya lepaskan orang terintimidasi. Gara-gara saudara tahu di Timur Tengah, dia seorang orang Malang. Saya layani. Bapak ini seorang pekerja konstruksi. Dibawa ke Timur Tengah. Dan dia sering mengumpulkan pekerja yang lain untuk memuji Tuhan. Di pekerjaan saudara. Itu di Timur Tengah. Ini kejadian real. Satu kali ada garis keras datang. Bawa senjata semua. Didobrak pintu, beruang. Di situ ada foto anaknya, istrinya, Alkitab, salib. Dikokang, ludahi semua, buang. Saudara tahu, redak dia. Pak, saya digitukan terbayang semua yang duniawi. Nangkep masuk saya. Kita tidak pernah latih yang surgawi selama hidup. Kita ngelihat yang duniawi terus. Walaupun kita pelayanan. Saudara, itu bagi saya tantangan juga. Apakah saya berani? Tuhan memberikan kebenaran demi kebenaran.
Bapak ini akhirnya sujud, diambil Alkitab, dirobek. Hari itu dia terpuruk seperti Petrus. Bertahun-tahun dia diikat dengan masa lalu. Ketemu saya katakan begini, ada orang yang ditentukan untuk mati karena Kristus, dia mati martir. Tapi ada orang yang tidak ditentukan, bertobat Pak. Tuhan tahu kamu tidak berani, bertobat toh. Akhirnya dia nangis dan saya lepaskan. Saudara, harusnya orang ini, harusnya dia seperti Petrus, harusnya. Sayangnya ekonomi selalu dan selalu, selalu dan selalu. Lihat saudara, yang menggerogoti iman. Dan akhirnya lihat, tidak berkarya sama sekali. Tapi hari ini saudara, kau tahu kebenaran. Latih roh, mati. Kemuliaan tertinggi kalau kamu jadi pahlawan. Dan pahlawan itu bukan saat ini, mati dulu. Saya masih hidup loh. One day kalau saya mati saudara, dan Tuhan Yesus belum datang, saya yakin kematian saya akan menghasilkan pahlawan-pahlawan surga. Orang militan, anak-anak muda militan, dewasa muda dan orang tua, generasi Timotius, generasi Yunike, generasi Lois, militan. Saya belum bisa disebut pahlawan iman, tapi saya mengarah ke sana dan saya ajak saudara. 27 terakhir. Sekarang jiwaku terharu. Apakah yang akan kukatakan? Terharu itu bukan cengeng loh Tuhan Yesus. Karena dia tahu yang dia lakukan, menebus dosa. Dan dia harus terpisah dengan Bapaknya. Pegang ayat 27. Ketika saudara mengalami masalah dalam hidupmu, apapun masalahnya. Mau klise, masalah keluarga, anak, orang tua, dan lain-lain. Yang paling relevan di dunia. Pakai ayat ini sebagai doamu. Apakah aku harus nangis? Harus cengeng menghadapi ini? Dalam bahasa yang umum ya. Dan aku berkata, tolong aku Tuhan, selamatkan aku Tuhan. Saat ini tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Yesus Kristus tahu dia datang untuk mati. Dia tidak minta pertolongan. Dia tidak minta keselamatan. Aku datang untuk melayani. Apapun yang terjadi, aku tetap melayani. Aku tetap melayani. Aku tetap melayani. Itu doa yang besar kuasanya.